Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Nadia Aliatuliza. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai manajemen sumber daya informasi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Di era digital saat ini, informasi menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi. Data, teknologi, dan sistem informasi tidak bisa dikelola sembarangan karena sangat memengaruhi pengambilan keputusan dan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan manajemen sumber daya informasi. First of all, kita harus tahu dulu nih pengertian dari manajemen sumber daya informasi atau yang selanjutnya kita sebut dengan IRM, Information Resource Management, merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh tingkatan manajemen dalam mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan persyaratan tertentu. IRM juga merupakan konsep manajemen yang mengatur fungsi dan tugas sistem informasi ke dalam beberapa dimensi manajemen agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke, selanjutnya ada 5 dimensi manajemen sumber daya informasi. Yang pertama yaitu manajemen strategis, yang kedua manajemen operasional, yang ketiga manajemen sumber daya, keempat manajemen teknologi, dan yang terakhir manajemen distribusi. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari manajemen strategis yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing organisasi. Lalu yang kedua ada manajemen operasional yang menggunakan teknologi dan informasi untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Penggunaan data, perangkat, jaringan, dan sumber daya digunakan secara maksimal karena merupakan aset terpenting bagi organisasi. Yang keempat yaitu ada manajemen teknologi, mengatur teknologi agar mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi secara terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen distribusi, memastikan agar informasi yang tadinya kita sudah kelola agar tersampaikan untuk seluruh bagian di organisasi. IRM sendiri memiliki beberapa tujuan penting bagi organisasi. Yang pertama yaitu membantu pengelolaan arsip dan data agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih. Lalu yang kedua adalah memastikan seluruhnya berjalan mengikuti regulasi sekaligus melindungi informasi perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas pegawai, dan yang terakhir mendukung transformasi digital seperti penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dalam penerapan IRM kita harus melalui beberapa tahapan nih. Tahapan yang pertama yaitu kita harus identifikasi dulu kebutuhan informasinya dengan cara menentukan apa-apa saja dan jumlah informasi. Lalu yang kedua kita bisa menetapkan tujuannya berupa pedoman dan protokol implementasi IRM. Tahapan yang ketiga kita bisa menentukan sumber informasinya baik secara internal maupun eksternal. Setelah itu, kita bisa menentukan metode dan klasifikasi informasi, termasuk pengelompokan data kualitatif, kuantitatif, keuangan, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahapan yang kelima yaitu kita bisa menentukan metode penyebaran informasinya dengan memperhatikan penerima, format, dan kontrol akses. Tahapan yang keenam yaitu kita bisa melakukan analisis biaya dengan memastikan manfaat yang didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Lalu tahapan selanjutnya kita bisa langsung ke penerapan dan evaluasi. Dan tahapan yang paling penting yaitu kita harus bisa memelihara informasi yang ada agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam sebuah organisasi. Dari penjelasan yang sudah ada, kita ketahui manajemen sumber daya informasi ini bukan sekedar sistem atau teknologi yang canggih, tapi tentang bagaimana kita mengelola informasi yang ada agar dapat dimanfaatkan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Organisasi yang mampu mengolah dan mengelola informasi secara terstruktur dan terintegrasi ini akan lebih adaptif, efisien, dan berani terhadap risiko yang akan hadir di kemudian hari.
Karena pada akhirnya kita tidak membahas tentang siapa sih sebenarnya yang memiliki sumber daya terbesar, tetapi siapa yang dapat mengelolanya dengan paling cerdas. Semoga materi hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua ya. See you kapan-kapan lagi. Bye-bye.